Pagar laut itu secara teknis mungkin di Menteri KKP ya. Ya, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira sudah bukan kapasitas saya secara teknis untuk menyampaikan. Kita hargai saja yang saat ini. Hebohnya pagar laut ini masih mewarnai perbincangan masyarakat di seantero Nusantara ini. Dan akhirnya para pengambil kebijakan yang mestinya ngerti loh ini, seharusnya berwenang, idealnya paham saat munculnya HGB pagar laut di Tangerang. Sudah pada merespon isu itu, harusnya kesimpulannya semua menolak tanggung jawab kok. Nggak berani mengakui. Yang paling belakang berkomentar ya Pak Hadi Cahyanto, Menteri ATR Kepala BPN periode Juni 2022 hingga Februari 2024. 2 tahun dia memerintah dalam Kementerian ATR BPN. Intinya dirinya melempar bila soal pagar laut itu urusan Kementerian KKP. KKP yang punya tanggung jawab. Tidak membantah atau tidak mengakui secara jelas juga sih dia. Takut bertanggung jawab. Nah, kalau proses pengajuan sertifikat, katanya itu diproses sewaktu dirinya jadi menteri. Ini berarti dari BPN. Nah, sementara kita semua ini, khususnya Om Begawan, nunggu-nunggu nih, apa yang mau disampaikan Pak Hadi. Bayangan Om Begawan ini mantan Panglima TNI itu berkata apa adanya. Jujur harusnya. Ya setidaknya ngasih kode lah, atau apalah gitu. Misalnya, akui saja proses pengurusan HGB pagar laut memang tahun 2023. Seperti apa yang dikatakan AHY. HGB sertifikat pagar laut Tangerang terbit pada masa kepemimpinan Jokowi. Gitu aja. Lah sebut saja dirinya tidak bisa menghalangi misalnya karena tidak mampu. Ada kepentingan yang lebih besar dan kuat. Sebab ada permintaan khusus misalnya. Ya itu sih harapan Om Begawan maunya gitu. Nah tidak perlu bilang atau nunjuk siapa, nggak perlu. Cukup sampaikan aja proses permohonan diakui saja tahun berapa itu. Supaya agak terbuka kejelasan. Nek memang tidak bisa dihentikan, ya kan bisa ngomong. Ini di luar kendali saya. Jujur aja gitu. Kami akan paham. Berarti ada yang lebih kuat. Yang punya kepentingan pagar laut di Tangerang sehingga sekelas menteri tidak punya daya apapun. Pak Hadi hanya menyebut loh, proses penerbitan sertifikat dijalankan di tingkat bawah, di kantor pertanahan kabupaten atau kanwil. Lagi kok ya rada gelem mengakui kayak gini. Bila zaman Pak Hadi mimpin, waktu pengajuan sertifikat diurus, lah jauh hari sebelumnya kan Menteri ATR BPN setelah Pak Hadi kan Mas Haye yang menjabat Februari hingga Oktober tahun lalu itu, sudah menegaskan sertifikat pagar laut terbit zamannya Presiden Jokowi, tegaskan. Dan waktu itu dijabat sama Pak Jokowi, menterinya itu, Menteri ATR BPN itu termasuk yang paling sering diganti waktu itu. Nggak tahu, mungkin ya karena masalah pagar laut ini, sehingga Menteri ATR ya harus nurut dia ya, kita nggak tahu. Nah kebetulan terkait pagar laut ini sudah ada beberapa informasi pendahuluan. Bila sertifikat pagar laut yang dimiliki Agung Sedayu, ya maksudnya sama anak perusahaan Agung Sedayu, itu terbit tahun 2023. Itu yang bicara Mas AHY loh. Dan pada tahun ini berarti kan pejabatnya atau menterinya ya Pak Hadi Cahyono waktu itu. Hadi Cahyanto waktu itu. Tahun 2023 itu. Nah Pak Hadi Cahyanto itu kan menjabat menteri sampai tahun 2024. Lah Pak Bonyamin Saiman dari Maki, orang yang asalnya dari Surakarta Solo sana, juga sudah mengadukan loh. 2 menteri sebelum Bung Nusron terlibat kasus ini. Pak Bonyamin melaporkan hal ini ke KPK. Nah ini KPK wani apa ora? Berani atau enggak? Tegas atau tidak? Ya tapi seperti biasa aparat penegak hukum ini ada laporan yang mengarah pada para pejabat atau terkait penguasa. Doa rasa-rasen moh obah. Nah ini lembaga super body yang sebenarnya tidak punya body ini.
Ora kental. Persis kita di dinginnya malam itu nggak beranjak dari tempat tidur, lebih memilih kemulan sarung. Lah sebagai mantan Panglima TNI, kita semua kan pengen toh Pak Hadi itu gagah berani, kumis tebal, harusnya kan ngomongnya kan tegas, berani, jujur, membuka informasi soal pagar laut ini. Bukan malah menambah gelapnya pengusutan, tambah gelap gulita tentang pagar laut ini. Lah mau bagaimanapun, nasib nelayan ini, kedaulatan laut, kesejahteraan rakyat. Lah bila para petinggi negeri pada tidak terbuka, tidak jujur. Nah giliran gajian bulanan dan fasilitas negara, kalian ribut minta tambah. Diminta berkata apa yang terjadi aja kok angel tuh. Dan nggak mau terbuka. Ayolah, ayo. Terbuka aja lah, jujur aja lah. Masyarakat menunggu ini. Katakan kapan sertifikat itu terbit. Atau minimal kapan mulai dimintakan atau diajukan. Prosesnya seperti apa. Itu apa yang dikatakan Pak Jokowi seperti itu. Ya dilihatlah bagaimana proses legalnya. Berarti ada ini. Kami rakyat yang sangat tahu sertifikat itu tanda tangannya pasti bukan selevel atau setingkat menteri loh. Sebab untuk tugas-tugas rutin atau penanda tangan berkas yang reguler biasanya sudah dilimpahkan ke jajaran di bawahnya itu. Di tingkat kabupaten kota, hubungannya dengan Badan Pertanahan Nasional. Nah untuk perkara sertifikat, bisa kepala kanwil atau kantor ATR BPN provinsi, bahkan bisa di tingkat kabupaten kota. Sebutannya kepala kantor pertanahan alias kakantah itu. Nah berhubung yang diurus merupakan lokasi yang tidak wajar, laut atau anak sertifikat ya, itu lelucon sih nggak lucu gitu. Atau bunga tempat semestinya, maka akan dilakukan lobby. Pasti tuh nanti timbul suap. Tinggal timbul omon-omon lah, bahasa maklarnya ya deal-dealan oleh bos-bos yang berduit. Ya akhirnya ada kepala desa yang disinyalir dia dapatkan sesuatu dari munculnya sertifikat dan HGB ini. Orang mungkin dia nggak minta, nggak mungkin dia nggak dapat apa-apa. Memang gratisan. Lah mau bagaimanapun Kakantah Kabupaten Tangerang maupun Kakanwil Banten, tak jamin gak berani nih ikut-ikutan. Lah mereka itu kekuatannya seberapa sih? Perkara terbitnya SHGB dan SHM di tepi lautan Tangerang. Ini urusan para penggede-penggede, penguasa-penguasa. Siapa penguasa-penguasa saat itu? Janganlah rakyat dianggap tidak paham soal itu. Ada sebuah budaya yang seperti itu. Dan itu 10 tahun banyak terjadi di berbagai lini. Ramung lautan, tok pasir juga dijual dan sebagainya. Pak Hadi juga nggak bisa seenaknya sendiri dong. Sebagai menteri apalagi mantan panglima loh. Mengatakan secara teknis urusan pagar laut itu di Kementerian KKP. Enak melemparkan tanggung jawab ke kementerian yang lain. Yang ada di Kementerian KKP, perkara laut yang dipatok-patok dan situasi terakhir, pagarnya wis dicicil dibongkar loh. Sekarang ini loh, perkaranya bukan pagar laut secara fisik Pak. Sebab urusan sudah rampung. Kami ini penisirin loh, kok bisa sertifikat terbit di tempat yang tidak diizinkan? Di laut loh itu. Nggak ada aturannya nggak ada laut itu ada sertifikat kan. Baik sertifikat hak guna bangunan maupun surat hak milik. Masa iya selama Pak Hadi menjabat, belas tidak pernah dengar sekalipun tentang ada orang yang ngurus atau mengajukan permohonan laut dikapling-kapling, diajukan sertifikat, masa nggak dengar. Ini Indonesia ini parah ini. Termasuk ada penjelasan lurah Kohot di Pagul Haji Tangerang itu, Pak Arsin namanya, yang mengatakan kawasan yang diterbitkan sertifikat adalah daratan. Ya, ngawur tuh ini. Ini dapat berapa ini kepala desa ini? Lah sudah Pak Arsin tidak perlu nutup-nutupin, mau pasang badan buat urusan kayak ginian. Memangnya yang hidup di Kohot sejak zaman dulu hanya dia saja ini. Kalau memang dia nanti salah tangkap, gak usah takut-takut. Warga lain itu pendatang semua loh, kan ya tidak. Tidak semua orang luar kan, ada orang yang asli tinggal di situ. Andai tadinya yang dipatok itu daratan yang terkena abrasi,
Wes berapa ribu rumah nelayan yang hilang? Kan nggak ada. Om Begawan benar-benar berharap nih, andai dari pemerintah jajaran ATR BPN tidak mau bicara, menengguai mingkem, tidak berkenan menjelaskan atau ngakuin salah. Bu yang buka Bung Muanas Aladin saja. Masih ingat toh, Bung Muanas siapa itu? Dia pengacara Agung Sedayu yang ngurus-ngurus itu, pemilik ratusan sertifikat HGB. Ya cerita saja. Pemerintah harus berani untuk minta penjelasan dari pengacara ini. Gimana mulainya? Kapan mengajukan permohonan SHGB? Minta bagian pengadaan tanah di Agung Sedayu. Dan bisa menceritakan kronologisnya. Ya baru diceritakan ke wartawan. Buka saja lah secara jujur. Siapa pihak-pihak yang ditemui? Siapa yang menghalang-halangi dan siapa yang tidak setuju? Terus siapa yang minta amplopan? Beberkan semua aja masyarakat biar tahu apa sih ide siapa untuk apa memagari laut. Apakah itu murni muncul dari perusahaan Intan Agung Makmur, Cahaya Sentosa dan sebagainya, atau justru dari pemerintah itu sendiri yang nawar-nawarin, ya toh? Sehingga kong-kali-kong dengan pihak-pihak pemangku daerah tertentu. Nah, pihak-pihak mana saja yang ditemui? Dikasih bingkisan, atau ada barang dimasukkan kardus, lalu diberikan pihak-pihak yang bantu menerbitkan sertifikat. Bisa pula ini. Nyogok nyuap itu kan banyak caranya. Pasti ada data namanya yang kemudian dapat saham cuma-cuma di dua perusahaan tadi. Bongkar semua. Pak Prabowo harus berani melakukan ini. Di proses pengajuan sertifikat, apakah pihak ATR BPN atau orang-orang di Kementerian KKP yang aktif memberikan solusi-solusi waktu pengurusan itu. Ya ini, Om Begawan dan banyak rakyat Indonesia tidak mau dipermainkan. Kita ini pemilik negara ini loh. Mereka dong ngawur aja tuh. Malah kita yang disepelek. Rakyat Indonesia bukan mau minta tanah atau lautan di tengah Tangerang itu, bukan. Tetapi ini haknya negara. Apa yang akan terjadi di masa depan? Bila lautan saja disertifikatkan. Apa enggak besok-besok udara kita juga disertifikatkan juga. Tiba-tiba kita tidak bisa bebas menaikkan rumah kita. Nambah lantai. Gegara ruang udara sudah dikuasai oleh para pengusaha berduit itu. Entah salah apa ini bangsa kita ini. Dosa apa yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa pemimpin bangsa ini. Kok kita dikaruniai para pejabat kayak gini. Kok bisa serusak kayak sekarang ini negara kita. Mantan presiden bercerita tentang sertifikat Tangerang. Dan seolah-olah itu bukan tanggung jawabnya. Dulu pada awal kehadiran Jokowi di dunia politik Indonesia, kita menyambut dengan gagap gempita. Seperti datangnya seorang pahlawan. Dia adalah calon pemimpin yang kuat. Tak mudah dikalahkan dan sering membuat terobosan demi bangsa. Nah, giliran jabatan mau berakhir. Kecerdasan dan kepawean politiknya malah bablas. Keluarnya putusan MK, MA, usia capres-cawapres, hilangnya ambang batas dan sebagainya. Nah, tak cairnya tukin dosen nih. Sekarang ini sampai urusan terbitnya HGB pagar laut ini menunjukkan pukile cara-caranya ini untuk merusak bangsa ini. Bagi yang kelewat menikmati pandangan Om Begawan ini tentang sikap Jokowi yang kaitannya dengan pagar laut, simak di Ngompol episode 942. Ya monggo. Begawan ini bingung loh. Para pejabat mulai dari presiden, menteri, wakil menteri, gubernur, sak piturute, pejabat ngisoran. Mereka kerjakan ya dibayar negara, uang dari rakyat. Anda usai mereka rampung menjabat, ada masalah-masalah yang muncul dan baru diketahui sekarang. Masa mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban? Lah kok imut men. Dan perkara pagar laut ini secara fisik memang sudah mulai dibongkar. Itu bagus. Memang sebaiknya kondisi laut Tangerang harus dikembalikan ke kondisi semula. Tapi yang mesti diusut itu perkara terbitnya sertifikat. Kalau bongkarnya sudah Pak Prabowo sudah perintahkan. Siapa ini yang memulai? Siapa yang memproses? Siapa yang mengeluarkan? Perusahaan yang punya sertifikat ini. Yang bisa diperkarakan. Bila dalam proses pengurusannya memakai suap pelicin.
atau paring-paring, asok glondong, pengareng-areng kalau bahasa Jawanya itu. Namun bila tidak diketemukan, pasti ada suatu. Ada upaya memperkaya orang lain, bisa. Berarti bisa diperkarakan di sisi ganti rugi misalnya. Pejabat yang nerbitin HGP tidak semestinya yang dikasuskan juga. Semua yang terlibat harus dikasus, harus dibuka semuanya. Biar semua yang terseret pada buka suara semua. Bendong ngoceh dewe-dewe. Siapa saja yang turut berperan di perkara ini. Mau sampai kapan negara ini membiarkan kezoliman, kesewenang-wenangan kepada masyarakat? Kekacauan mau terus berlangsung sampai kapan? Rakyat ini sudah jengkel ini. Angger urusan besar ditangani pemerintah jauh lebih banyak ruwetnya dibandingkan beresnya. Nah sekarang, kami ini pengen tahu, pengen ngerti. Penisirin bahkan ini sakpol-pol ini. Siapa yang menerbitkan sertifikat? Maksudnya beneran nih. Pasti kantor ATR BPN, bukan kantor pertanahan Tangerang, Kanwil Banten. Tapi mereka tidak mau menceritakan. Apa prosedurnya dimulai waktu Menteri ATR sebelumnya, Pak Sofyan Djalil. Mosok sih sejauh itu, Pak Sofyan memang menjabat agak lama, tahun 2016 sampai 2022. Nah, tinggal kita menunggu aja. Bagaimana penjelasan Pak Sofyan Djalil. Sekarang baru banyak yang merasakan, menyaksikan, mengetahui sendiri. Rupanya di periode akhir Jokowi hingga awal Prabowo menjabat, negara ini makin kacau balau. Ya, kacau balau. Yang saking kacaunya, wes kacaunya balau lagi. Lebih semrawut, makanya kacau beliau. Dan barangkali ada orang yang sempat berpikir, kenapa kesemrawutan ini tidak sesuai dengan hasil survei kepuasan Prabowo Gibran. Ya itulah warga kita. Ayolah, kita menunggu apa yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan tentang pagar laut di Kabupaten Tangerang. Kita menunggu apa langkah-langkah pemerintah. Itu ya, pesan Begawan, salam ngumpul. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dadah.